Beraninya kau. Seenaknya cium anakku. Pergi dari rumah ini. Sekarang. Dasar tidak tahu sopan santun. Assalamualaikum sahabat 1000 kisah nyata. Pernahkah kalian melihat seseorang yang dihina tanpa sebab, tapi justru membalasnya dengan keberanian yang tak terduga? Hari ini, kita akan mendengar kisah tentang seorang gadis desa bernama Salma, yang bekerja di rumah keluarga polisi terpandang. Dia dituduh mencuri kalung berlian, diusir tanpa bukti, bahkan dipermalukan di depan banyak orang. Namun seminggu kemudian, semua mata terbelalak saat kebenaran terungkap dan kisah masa lalu yang tak pernah disangka muncul ke permukaan. Inilah kisah tentang kehormatan, cinta, dan keajaiban waktu yang mempertemukan dua hati di bawah badai fitnah. Sahabat, sebelum kita mulai ceritanya, mari semuanya untuk like, share, komen dari daerah mana kalian mendengarkan kisah ini, dan bagi pendengar pertama, selamat datang di channel 1000 Kisah Nyata. Jangan lupa subscribe channel ini, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh inspirasi yang menggetarkan hati. Kami doakan yang sudah like dan subscribe channel ini semoga rezekinya selalu mengalir deras, segala urusan selalu dipermudah, dan doanya semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya, agar kamu jadi orang pertama yang tahu saat video terbaru hadir. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Pagi itu, cahaya matahari menembus lembut jendela besar rumah milik keluarga polisi itu. Halaman depan luas dan bersih, bunga-bunga di pot tertata rapi. Rumah ini selalu tampak damai, karena semua orang di dalamnya terbiasa hidup dalam aturan. Pemilik rumah adalah Pak Darsa, seorang pensiunan polisi berpangkat tinggi. Wajahnya tegas tapi teduh. Istrinya, Bu Ratmi, dikenal disiplin dan keras dalam menjaga rumah tangga. Dan satu-satunya anak mereka, Bagas, berusia 27 tahun, juga seorang polisi yang kini jarang pulang karena tugas. Meski pemilik rumah sering sibuk, suasana rumah tetap tertata. Semua pekerjaan rumah tangga dipercayakan kepada Bik Rumi, kepala pembantu yang sudah bekerja belasan tahun. Ia yang mengatur jadwal kerja, membagi tugas, dan memastikan setiap sudut rumah bersih sebelum tuan rumah pulang. Para pembantu sudah hafal dengan aturan itu. Tak ada suara keras, tak ada yang bermalas-malasan, dan tak ada yang berani melanggar. Pagi itu di dapur, kesibukan sudah dimulai. Panci di atas kompor mendidih, wajan mengeluarkan bunyi desis, dan bau bawang merah terbakar membuat udara dapur terasa hangat. Di sudut bak cuci piring, seorang gadis muda berdiri dengan kepala sedikit menunduk. Tangannya sibuk membersihkan sayuran dari pasar. Wajahnya tenang, kulitnya sawo matang, dan rambutnya diikat rapi agar tak menghalanginya bekerja. Gadis itu bernama Salma, 24 tahun, pekerja baru yang sudah 2 bulan tinggal di rumah besar ini. Dua pembantu lain, Mira dan Yuni, sibuk menyiapkan bahan masakan sambil berbisik pelan. Mereka membicarakan hal yang sama yang selalu jadi bahan gosip di dapur itu. Anak majikan mereka yang jarang pulang. Kau tahu nggak? Katanya Mas Bagas bisa nggak pulang sampai berbulan-bulan. Bisik Mira sambil mengiris bawang. Yuni mengangguk. Aku dengar juga. Katanya orangnya ganteng banget. Mirip tuannya. Tapi sayang, kenapa gak ada fotonya sama sekali di ruang keluarga? Cuma ada di kamarnya aja. Mira terkikik kecil. Kalau dia pulang, aku pengen lihat langsung. Kamu, Salma, udah pernah lihat belum? Salma berhenti sejenak, lalu menggeleng. Belum pernah. Padahal kamu kerja paling rajin. Masa nggak penasaran? Tanya Yuni. Salma tersenyum tipis. Aku kerja bukan buat penasaran. Aku kerja biar bisa kirim uang ke kampung. Keduanya saling pandang dan tertawa kecil. Dasar gadis lurus, ujar Mira, menggoda. Salma tidak membalas. Ia kembali menunduk, mencuci daun sawi di bawah air mengalir. Sejak pertama datang, ia memang tidak pernah suka ikut campur urusan orang lain. Rumah ini besar, penghuninya sibuk, dan baginya yang penting hanyalah bekerja dengan tenang tanpa menimbulkan masalah. Waktu berjalan pelan sampai jam makan siang hampir tiba. Dapur semakin ramai. Panci berganti wajan. Bau sambal dan ayam goreng bercampur.
Suara sendok dan piring beradu satu sama lain. Semua bekerja dalam ritme yang teratur. Sampai tiba-tiba, dari lantai atas terdengar suara teriakan keras. Bik Rumi. Semua kepala serentak menoleh ke atas. Suara itu milik Bu Ratmi. Nada marahnya jelas. Salma spontan berhenti mencuci. Mira berbisik pelan. Aduh, Nyonya besar marah lagi kayaknya. Namun Bik Rumi saat itu sedang di halaman depan. Tidak mungkin mendengar. Suara langkah kaki turun dari tangga. Makin lama makin cepat. Sesaat kemudian, Bu Ratmi muncul di dapur dengan wajah tegang. Tangannya memegang sesuatu, seperti kunci kecil, dan matanya langsung mencari-cari Bik Rumi. Di mana Bik Rumi? Suaranya tajam. Sedang di depan, Bu. Jawab Yuni gugup. Saya panggil sekarang. Cepat panggil. Yuni berlari keluar. Suasana dapur menegang. Hanya suara minyak panas yang terdengar. Beberapa detik kemudian, Bik Rumi datang dengan napas sedikit terburu. Ada apa, Nyonya? Kalung berlian milikku hilang. Seru Bu Ratmi dengan nada marah. Aku ingin memakainya siang ini, tapi kotaknya pun tidak ada. Aku ingat betul menyimpannya seminggu lalu di kamar. Sekarang hilang. Dapur seketika sunyi. Mira menatap Yuni, lalu menunduk. Salma berdiri diam. Jantungnya berdegup cepat tanpa tahu kenapa. Ia belum pernah melihat kalung itu, apalagi menyentuhnya. Saat itulah pintu belakang terbuka. Seorang pria muda masuk dengan langkah berat. Seragam polisinya masih rapi, tapi wajahnya terlihat lelah. Ia membawa tas besar di bahu. Itulah Bagas, putra satu-satunya Bu Ratmi dan Pak Darsa. Rupanya ia baru pulang dari luar kota. Ada apa, Bu? Tanyanya. Suaranya berat namun sopan. Bu Ratmi menatap anaknya. Kalung pemberianmu. Gas. Hilang. Sebelumnya tidak pernah ada kejadian seperti ini. Apa jangan-jangan ada pembantu baru yang tangannya nakal dan mencurinya? Bagas baru saja pulang. Dia sangat lelah. Dia ingin ini cepat selesai. Dia melihat wajah-wajah gugup para pembantu, lalu menatap satu sosok yang paling muda dan asing, Salma. Siapa pekerja baru di sini? Tanya Bagas datar. Salma, Mas. Jawab Bik Rumi pelan. Baru 2 bulan kerja. Bagas mendekat. Matanya tak lepas dari Salma. Kamu Salma? Salma menunduk. Iya, Pak. Pernah naik ke kamar ibu? Tidak, Pak. Saya cuma di dapur. Kamu tahu kalung yang dimaksud? Salma menggeleng cepat. Tidak, Pak. Saya tidak tahu apa-apa. Bagas menatap dalam, mencoba membaca ekspresi gadis itu. Lebih baik jujur dari awal. Mengaku lebih baik daripada sembunyi. Salma bergetar. Saya tidak berbohong. Saya tidak pernah ambil apapun. Ia berdiri di depan Salma. Kutanya sekali lagi, kamu yakin tidak tahu apa-apa? Salma menatap mata Bagas. Matanya berair. Saya tidak tahu, Pak. Saya tidak mencuri. Kalau begitu biar saya cari tahu, kata Bagas. Ia hendak menarik tangan Salma agar bisa memeriksa kamar gadis itu. Namun di saat itulah, hal tak terduga terjadi. Salma, yang sejak tadi gemetar dan hampir menangis, tiba-tiba maju setengah langkah dan mencium pipi Bagas. Semua orang terkejut. Waktu berhenti sejenak. Bagas membeku. Tangannya masih menggenggam lengan Salma, tapi tubuhnya tak bergerak. Mira menutup mulut dengan tangan. Yuni terpekik pelan. Bu Ratmi yang berdiri di dekat pintu langsung menjerit. Beraninya kau? Ia melangkah cepat ke arah mereka. Menarik lengan Bagas agar terlepas dari Salma. Wajahnya merah karena marah. Pergi dari rumah ini, teriaknya. Kau tidak tahu sopan santun. Dipecat sekarang juga. Bu, saya tidak. Suara Salma patah. Air matanya jatuh. Diam. Keluar dari rumah ini sekarang juga. Bik Rumi yang panik mencoba menenangkan. Tapi Bu Ratmi tak memberi kesempatan. Ia sendiri pergi ke kamar Salma, membuka lemari Salma, mengeluarkan baju-baju dengan kasar, sambil mencari kalung itu di antara tumpukan kain.
Aku ingin pastikan tidak ada yang kau sembunyikan. Salma berdiri kaku, hanya menunduk, menangis pelan. Dalam hatinya, ia tahu ia tidak bersalah. Tapi semua sudah terlanjur. Ia mengambil tas kecilnya, mungut bajunya, membungkuk hormat pada semua, lalu melangkah pelan menuju pintu belakang. Langkah itu berat. Tidak ada satupun yang berani bicara. Udara di dapur terasa dingin dan menekan. Di luar, matahari masih terik, tapi bagi Salma, dunia seperti gelap. Ia tidak tahu kemana harus pergi. Yang ia tahu hanya satu, ia tidak mencuri. Sementara Bagas, setelah semua orang pergi ke kamar gadis tadi, dia pergi ke kamarnya. Dengan ekspresi linglung, pikirannya kosong, tak tahu apa sebenarnya yang terjadi pada dirinya. Malam tiba. Rumah besar itu sunyi. Semua pembantu diam saat menyajikan makan malam. Di meja makan, Bu Ratmi menceritakan kejadian siang tadi kepada suaminya. Kalungku hilang, Pak, dan pekerja baru itu malah berani mencium anakmu. Ucapnya kesal. Pak Darsa mendengarkan tenang. Kalungnya sudah dicari di kamar. Sudah, tidak ada. Jadi belum tahu siapa yang ambil. Belum, tapi aku sudah mengusirnya. Pak Darsa menatap istrinya lama. Kau terlalu cepat menilai, Ratmi. Kalau dia tidak salah. Bu Ratmi diam sejenak, tapi tetap keras. Aku yakin dia pelakunya. Sudah ku bilang dari dulu, aku tak suka pekerja baru tanpa latar belakang jelas. Lihat kan sekarang, baru 2 bulan kerja sudah berani macam-macam. Pak Darsa meneguk air. Suaranya tenang namun tegas. Ratmi, jangan terlalu cepat menuduh. Kau bilang kalungmu memang hilang, tapi tidak ada buktinya kalau gadis itu yang mengambil. Bu Ratmi memandang suaminya tajam. Kalau bukan dia siapa lagi? Tidak pernah ada kejadian seperti ini. Semua pekerja sudah lama di sini. Dan yang baru cuma dia. Kalung itu memang penting, tapi jangan biarkan emosi menutup logika, sahut Pak Darsa lagi. Rumah ini ada kamera di hampir setiap sudut. Biar Bagas yang periksa besok. Bagas mengangguk pelan. Iya, Pak. Saya akan cek semua rekaman. Mulai dari seminggu lalu. Namun Bu Ratmi tidak menjawab. Ia justru menatap Bagas lama. Matanya tajam namun bergetar. Kau lihat sendiri tadi, Gas. Perempuan itu berani mencium pipimu di depan semua orang. Kau tidak malu? Bagas diam beberapa detik sebelum menjawab. Saya juga kaget, Bu. Dia pasti ingin menutupi kesalahannya. Potong ibunya cepat. Perempuan seperti itu harusnya diusir. Dan syukurlah sudah kulakukan. Suasana meja makan hening lagi. Sendok beradu pelan dengan piring. Tapi tak ada yang benar-benar makan. Hanya bunyi jam dinding di ruang tengah yang terus berdetak. Seperti menghitung sisa amarah di udara. Setelah makan malam selesai, Bu Ratmi masuk ke kamarnya tanpa bicara. Pak Darsa menepuk bahu anaknya. Gas, mulai besok kau periksa rekaman itu. Kalau benar bukan dia, buktikan. Tapi kalau memang dia bersalah, lakukan sesuai aturan. Jangan pakai emosi. Bagas menatap ayahnya lama, lalu mengangguk. Baik, Pak. Malam itu, setelah makan, Bagas duduk di depan layar monitor yang menampilkan seluruh CCTV rumah ini, gerbang, taman, ruang tamu, dapur, hingga lorong kamar atas. Membuka rekaman seminggu terakhir. Cahaya biru dari layar memantul di wajahnya. Ia memutar waktu mundur, menatap layar dengan mata tajam. Satu demi satu rekaman diperiksa. Siapa yang masuk, siapa yang keluar, siapa yang naik ke lantai 2. Tak ada yang aneh. Semua berjalan normal. Ia menghela napas. Kalau benar ibuku simpan kalung itu seminggu lalu, berarti hilangnya baru-baru ini, gumamnya pelan. Namun tanpa sadar, matanya berhenti pada satu rekaman di dapur. Gambar itu menampilkan Salma, sedang mengepel lantai sambil menunduk. Di sisi lain, 2 pembantu lain sedang duduk dan tertawa kecil. Lalu, salah satunya menjatuhkan gelas kopi ke lantai. Pecah berantakan. Bagas memperbesar layar. Ia melihat Salma buru-buru berlutut,
memungut pecahan kaca, lalu tersenyum meski tangannya tergores sedikit. Pembantu yang menjatuhkan gelas tampak marah, tapi Salma malah berkata lembut. "Nggak apa-apa, Mbak, saya bereskan." Bagas memajukan rekaman. Ia melihat hal lain. 1 hari sebelum kejadian, Salma makan siang sendirian di dapur. 2 pembantu lain duduk agak jauh, berbisik-bisik sambil menatapnya. Sesekali, mereka tertawa mengejek. Tapi Salma tetap diam, hanya tersenyum tipis sambil terus makan. Bagas menatap layar lama, lalu bersandar di kursinya. Dia dibuli, tapi nggak pernah balas, bisiknya. Ia menutup mata sebentar, mencoba menyingkirkan pikiran itu. Fokus, Bagas. Fokus cari pencuri, bukan bela orang yang sudah berani kurang ajar. Namun gambar Salma terus muncul di pikirannya. Wajah polos itu. Tatapan yang tidak menantang tapi juga tidak takut. Ada ketulusan yang aneh. Dan entah kenapa, Bagas merasa sesuatu di dadanya bergerak pelan setiap kali melihat wajah itu. Keesokan paginya, Bagas duduk lagi di depan layar. Ia memutar ulang rekaman dari lorong atas, arah menuju kamar ibunya. Waktu di layar menunjukkan 5 hari lalu. Pagi hari, lorong itu sepi. Siang, hanya Bikrumi yang lewat membawa tumpukan pakaian. Malam hari, lampu dimatikan. Begitu seterusnya selama beberapa hari. Namun saat memutar 2 hari lalu, Bagas menemukan sesuatu yang janggal. Di layar, terlihat Bikrumi masuk ke kamar ibunya membawa tumpukan kain. Tapi saat keluar, tangannya memegang sesuatu yang dibungkus kain putih kecil. Ia berjalan cepat ke arah tangga belakang, menoleh kanan-kiri. Bagas mencondongkan tubuh. "Apa itu?" Suaranya pelan. Ia memperbesar rekaman. Wajah Bikrumi jelas terlihat. Di kain itu, bentuk kotak persegi tampak samar di bawah lipatan kain. Ia memundurkan rekaman beberapa detik, memastikan lagi. Benar, ketika masuk, Bikrumi tidak membawa benda itu. Tapi saat keluar, ada sesuatu di tangannya. Bagas menyandarkan punggung. Jadi bukan Salma. Ia terdiam lama. Ada rasa lega kecil, tapi juga bingung. Ia tahu ibunya sudah mengusir Salma dengan cara yang tidak pantas. Dan sekarang, ternyata gadis itu tidak bersalah. Sore harinya, Bagas memanggil Bikrumi ke ruang tamu. Perempuan tua itu datang dengan wajah pucat, seolah tahu akan dipanggil karena sesuatu. "Bik, saya mau tanya," ucap Bagas datar. 2 hari lalu, Bibik sempat masuk ke kamar ibu. "Iya, Mas. Saya taruh pakaian yang baru disetrika." Setelah itu, Bik bawa apa keluar? Bikrumi menunduk. "Tidak bawa apa-apa." Bagas berdiri, menatapnya tajam. "Saya lihat sendiri dari rekaman. Ada kain putih di tangan Bibik, dan di dalamnya kotak kecil." "Jelaskan." Bikrumi gemetar. "Mas, saya hilaf. Anak saya di kampung sakit keras. Saya butuh uang cepat. Saya gadaikan kalung itu, tapi saya janji mau nebus begitu gajian." Suara itu bergetar. Air matanya jatuh. "Saya mohon ampun, Mas. Saya benar-benar salah." Bagas menarik napas panjang. "Kenapa tidak minta tolong saja?" "Saya takut, Mas. Takut dipecat." Bagas terdiam lama, lalu berkata pelan. "Kau sudah lama kerja di sini. Tapi kesalahan tetap kesalahan." Hari itu juga, Bikrumi diberhentikan dengan baik-baik. Bagas menebus kalung itu dari pegadaian, lalu mengembalikannya pada ibunya. Tapi meski masalah selesai, pikirannya tidak tenang. Di malam yang dingin itu, saat ia duduk di kamarnya, wajah Salma kembali muncul di benaknya. Bagas memejamkan mata. Ia tahu, gadis itu tidak bersalah. Ia tahu, ia telah menatap Salma dengan curiga, bahkan membentaknya di depan semua orang. Tapi yang paling sulit ia lupakan adalah momen singkat ketika pipinya disentuh lembut oleh bibir Salma. Momen yang seharusnya membuatnya marah, tapi entah kenapa justru membuat dadanya berdebar tanpa alasan. Bagas membuka matanya perlahan, menatap langit-langit kamarnya.
Kenapa? Ya, aku malah ingat dia terus. Gumamnya pelan. Malam itu benar-benar dingin. Dan untuk pertama kalinya, rumah besar itu terasa kosong, seolah kehilangan sesuatu yang sederhana, tapi berharga. Seminggu sudah berlalu sejak kejadian itu. Namun suasana di rumah besar keluarga Pak Darsa belum kembali seperti semula. Bu Ratmi memang sudah sedikit tenang setelah kalung berliannya ditemukan kembali dan pelakunya jelas. Tapi dalam hatinya, masih ada bara kecil yang belum padam. Ia belum bisa menerima kenyataan bahwa gadis yang mencium anaknya di depan banyak orang ternyata tidak bersalah. Pagi itu, di ruang makan, Bu Ratmi menatap piring sambil menghela napas. Bik Rumi sudah lama bekerja di sini, tapi tega juga dia mencuri, gumamnya pelan. Pak Darsa yang sedang membaca koran hanya menjawab, "Manusia bisa hilaf, Ratmi. Setidaknya Bagas sudah menyelesaikannya dengan baik." Bu Ratmi mendengus. "Tapi tetap saja, aku tidak suka bagaimana anak kita membiarkan pembantu itu mencium pipinya." "Sudahlah," sahut Pak Darsa lembut. "Itu sudah lewat." Bagas yang baru keluar dari kamarnya, masih mengenakan jaket hitam dan celana dinas, mendengar percakapan itu dari tangga. Ia diam sejenak, lalu turun perlahan. "Ibu masih ingat soal itu?" tanyanya, berusaha terdengar santai. "Tentu ingat," balas Bu Ratmi cepat. "Kau juga harusnya marah. Kalau bukan karena dia, semua pembantu di rumah ini takkan berani bersikap seenaknya." Bagas menarik kursi dan duduk. "Bu, yang mencuri itu bukan Salma." "Aku tahu, tapi dia tetap tak sopan." Bagas tersenyum kecut. "Mungkin dia hanya takut, Bu." Pak Darsa menatap anaknya. "Sudah, jangan diperpanjang. Urusan itu sudah selesai. Sekarang fokus kerja saja." "Iya, Pak." Bagas berdiri, mencium tangan keduanya, lalu pamit. "Saya berangkat dulu." Udara pagi Jakarta terasa lembab. Di jalan, kendaraan berlalu lalang, klakson bersahutan. Bagas mengendarai motornya menuju kantor. Namun pikirannya justru melayang entah kemana. Ia mencoba fokus pada tugas, tapi bayangan wajah Salma terus menempel di pikirannya. Ia teringat tatapan mata gadis itu saat bersumpah tidak mencuri, juga suara lembutnya yang bergetar saat mengatakan, "Demi Allah, saya tidak tahu apa-apa." Sore itu setelah jam kerja selesai, rekan satu kantornya, Randy, menghampiri Bagas di parkiran. "Gas, ayo mampir ke rumah gue bentar. Ada sayur asem enak banget." Bagas menatap arlojinya. "Lah, nggak enak ah, Ren. Gue belum izin ke rumah." Randy menepuk bahunya. "Udah, bentar aja. Lagian, lama juga kita nggak ngobrol di luar kerja." Bagas akhirnya tersenyum kecil. "Ya udah, ayo." Mereka naik mobil Randy menuju perumahan sederhana di pinggiran kota. Rumah Randy tidak besar, tapi rapi dan hangat. Begitu masuk halaman, terdengar suara sapaan lembut dari seorang perempuan di dalam. "Mas Randy sudah pulang." Begitu perempuan itu muncul dari dapur, langkah Bagas berhenti. Itu Salma. Wajahnya bersih tanpa riasan, pakaiannya sederhana. Tangan kanannya memegang sendok kayu, masih basah oleh kuah sayur asem. Begitu melihat Bagas, wajah Salma seketika pucat. "Tuan?" Suaranya hampir tak keluar. Randy tertawa. Iya, Sal, kenalin ini temen kantor Mas. Tadi gue ajak makan malam di sini." Salma menunduk cepat, berusaha menyembunyikan kegugupannya. "Oh iya, silakan duduk dulu, Mas." Bagas menatapnya lama. Sulit percaya dengan apa yang ia lihat. "Kamu kerja di sini?" "Iya," jawab Salma pelan. "Baru seminggu." Randy menepuk bahu Bagas sambil tertawa kecil. "Untung gue dapet dia. Jujur, rajin banget. Masakannya juga enak, bikin betah di rumah." Bagas tersenyum tipis, tapi ada rasa aneh di dadanya. Ia tak tahu kenapa perasaannya tiba-tiba berubah campur aduk mendengar Randy memuji gadis itu. Saat makan malam disajikan, suasana terasa canggung.
Randy makan lahap sambil memuji masakan Salma berulang kali. Sal, ini beneran enak. Bagas, coba deh. Kuahnya pas banget. Bagas mengambil sendok perlahan, mencicipi 1 sendok sayur asem itu. Dan seketika, pikirannya melayang jauh. Rasa itu tidak asing. Asamnya lembut, pedasnya ringan, dan aroma daun salamnya persis seperti rasa yang pernah ia kenal dulu. Entah kapan. Ia menatap piringnya lama. Randy tertawa. Kenapa? Gas? Kurang garam? Bagas menggeleng pelan. Enggak. Enak banget. Salma menunduk. Tersenyum kecil tapi tak berani menatap. Setelah makan, Randy pamit ke teras untuk menerima telepon. Kini tinggal Bagas dan Salma di ruang makan. Hening. Hanya suara detak jam dinding. Bagas meletakkan sendok, menatap gadis itu. Pelaku yang mencuri kalung ibu sudah ketemu, dan kamu terbukti tidak bersalah. Salma hanya berucap lirih, syukurlah jika sudah ketemu, lalu menunduk. Kamu gak marah sama saya? Suaranya pelan. Salma terkejut, tapi tetap menunduk. Marah buat apa, Mas? Saya malah yang minta maaf. Sudah bikin semua orang salah paham waktu itu. Bukan kamu yang salah, jawab Bagas lirih. Saya yang salah. Saya terlalu cepat menuduh. Salma diam. Air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Saya waktu itu benar-benar takut. Mas, saya pikir kalau saya diam, saya tetap diusir. Tapi kalau saya ngomong, nggak ada yang percaya. Saya cuma mau Mas Bagas percaya kalau saya nggak bohong. Bagas menatap gadis itu dengan rasa bersalah yang sulit dijelaskan. Saya sudah tahu kebenarannya. Yang mencuri bukan kamu. Maaf. Karena saya ikut menghakimi kamu waktu itu. Salma menatapnya perlahan. Matanya basah. Sudahlah, Mas. Saya sudah ikhlas. Bagas tersenyum kecil. Tapi dalam hatinya ia justru gelisah. Gadis itu bukan hanya jujur, tapi juga punya ketenangan yang tidak biasa. Dan sejak malam itu, ia tahu, ada sesuatu pada Salma yang membuat hatinya tidak tenang. Beberapa hari kemudian, Bagas kembali berkunjung ke rumah Randy dengan alasan pekerjaan. Namun Randy tahu betul, sahabatnya itu punya alasan lain. Gas, kata Randy sambil tertawa. Kalau tiap hari alasan laporan, bisa-bisa gue pikir lo mau jadi penghuni tetap rumah gue. Bagas menepuk pundaknya. Jangan so tau. Namun begitu di dalam, pandangan Bagas langsung mencari satu sosok. Dan seperti biasa, Salma ada di dapur, sedang menyiapkan teh. Setiap geraknya pelan, rapi, penuh sopan santun. Ada aura tenang yang tak bisa ia jelaskan. Sore itu, Randy menawari Bagas makan siang bersama. Gas, cobain masakan Salma lagi. Kali ini sayur lodeh sama sambal goreng kentang. Gue yakin lo ketagihan. Bagas hanya tersenyum. Oke. Dan benar, begitu suapan pertama masuk ke mulutnya, Bagas langsung diam. Rasa itu lagi. Lodeh dengan santan tipis, aroma kemangi yang samar, dan sedikit rasa manis khas masakan rumahan. Jantungnya berdegup cepat. Ia menatap piringnya lama. Ada apa, Gas? Tanya Randy. Bagas geleng-geleng. Gak apa-apa. Ini enak. Seperti aku pernah memakannya dulu. Salma menunduk cepat. Wajahnya tampak kaku. Tapi Bagas tidak menyadarinya. Sejak hari itu, rasa penasaran tumbuh di hati Bagas. Ia merasa pernah mengenal rasa itu. Aroma itu. Tapi di mana? Namun hatinya perlahan tahu satu hal. Pertemuannya dengan Salma bukan kebetulan. Dan sesuatu dalam dirinya berkata, kisah mereka belum selesai. Malam turun perlahan, menyelimuti kota dengan cahaya lampu jalan yang berkelap-kelip. Di kamarnya yang sunyi, Bagas duduk di tepi ranjang sambil memandangi sebuah cangkir teh yang sudah dingin. Pikirannya tak berhenti memutar ulang kejadian sore tadi. Bagaimana ia tanpa sadar terus memperhatikan Salma di rumah Randy. Ada sesuatu dalam diri gadis itu yang mengusik hatinya. Sesuatu yang terasa begitu akrab, meski ia tak tahu dari mana datangnya rasa itu. Ia menarik napas panjang.
Kenapa rasa masakannya bisa terasa familiar? Gumamnya pelan. Tangannya meraih ponsel, mengetik sesuatu di layar, lalu menghapusnya lagi. Beberapa kali, seolah ingin mengirim pesan, tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Di ruang tamu bawah, Pak Darsa yang baru selesai membaca koran malam menatap anaknya dari jauh. Ia mengenal betul tatapan itu. Tatapan seseorang yang sedang menyimpan sesuatu dalam hati. Gas, panggilnya. Bagas menoleh cepat. Iya, Pak. Sejak kalung itu ketemu, kamu kelihatan sering melamun. Ada apa? Bagas tersenyum kecil. Nggak ada, Pak. Cuma mikir soal tugas. Pak Darsa tersenyum samar. Tugas kantor atau tugas hati? Bagas terdiam. Wajahnya memanas sedikit. Pak Darsa tertawa pelan. Sudah, Nak. Jangan terlalu keras pada dirimu. Kalau memang ada yang mengganggu pikiranmu, bicarakan saja. Jangan ditahan. Bagas mengangguk, tapi tidak menjawab. Malam itu, saat ia kembali ke kamarnya, ingatannya melayang semakin jauh. Ada potongan memori samar yang tiba-tiba muncul, suara tawa anak kecil, aroma nasi hangat, dan sebuah rantang berwarna merah muda. Tapi bayangan itu terlalu cepat, seperti mimpi yang nyaris ia lupakan. Keesokan harinya, Bagas kembali ke rumah Randy dengan alasan yang sama, meninjau berkas laporan. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu, alasannya bukan itu. Ia ingin bertemu Salma. Begitu sampai, suara sendok beradu dari dapur langsung menarik perhatiannya. Ia melangkah perlahan. Dari balik pintu dapur, ia melihat Salma sedang menata sayur di piring. Rambut kecil di pelipisnya basah oleh keringat. Wajahnya lembut dan tenang. Assalamualaikum. Sapa Bagas pelan. Salma tersentak kecil, lalu tersenyum sopan. Waalaikumsalam. Mas Bagas datang lagi? Iya, jawab Bagas, berusaha terdengar santai. Kebetulan lewat, sekalian mampir. Mas Randy ada di ruang tamu, ujar Salma, tanpa menatap langsung. Bagas mengangguk, tapi tidak langsung pergi. Pandangannya tertahan pada meja makan yang sudah tertata. Kamu yang masak semua ini? Salma tersenyum lembut. Iya, Mas. Cuma masakan sederhana. Bagas mendekat, mengambil sendok kecil, mencicipi sedikit sayur lodeh di mangkuk. Rasa itu lagi, lembut, gurih, dan sedikit manis. Tepat seperti yang ia rasakan kemarin. Ia menatap Salma lebih lama. Kamu belajar masak dari mana? Salma menunduk. Dari ibu di kampung. Masakan kamu rasanya kayak sesuatu yang pernah saya makan dulu, ujar Bagas pelan, seolah bicara pada diri sendiri. Salma berhenti sejenak, lalu pura-pura sibuk membersihkan meja. Mungkin cuma kebetulan, Mas. Tapi kebetulan itu terlalu mirip untuk diabaikan. Siang itu, Bagas makan bersama Randy di ruang tengah. Tapi sepanjang makan, pikirannya melayang. Ia tidak banyak bicara, hanya sesekali menatap ke dapur tempat Salma bekerja. Randy yang duduk di depannya menyadari perubahan itu. Gas, lo kenapa? Dari tadi bengong aja. Bagas tersenyum samar. Enggak, cuma capek. Capek atau jatuh hati? Goda Randy sambil tertawa. Bagas menatapnya sekilas. Apaan sih, Ren? Enggak lucu. Lah, orang mukamu aja merah gitu tiap lihat Salma. Udahlah, jangan asal ngomong. Randy tertawa keras, lalu menepuk bahunya. Tenang, gue nggak akan bilang ke siapa-siapa. Tapi jujur aja, Salma itu beda. Bukan cuma rajin, tapi hatinya adem. Gue sama istri juga suka dia. Kayaknya emang anak baik. Ucapan itu membuat Bagas semakin diam. Ia tahu Randy benar. Tapi perasaan itu ia tolak keras-keras. Bagas tidak mungkin jatuh hati pada gadis yang dulu dianggap pembantu di rumahnya. Ia anak polisi. Ia tahu batas. Tapi, kenapa hatinya tidak mau tunduk pada logika? Sore mulai berganti senja. Bagas berpamitan pulang. Saat melewati dapur,
Ia melihat Salma sedang menjemur kain lap di halaman belakang. Tanpa pikir panjang, ia menghampirinya. Salma. Salma menoleh cepat. Iya, Mas. Bagas berdiri beberapa langkah di depannya. Saya mau tanya sesuatu. Tapi kamu jangan kaget, ya. Salma menatapnya bingung. Tanya apa, Mas? Bagas menatap dalam. Suaranya rendah. Kamu pernah tinggal di dekat sekolah polisi 10 tahun lalu? Salma menatapnya beberapa detik. Lalu tertawa kecil. Sekolah polisi? Enggak, Mas. Saya di kampung. Jauh. Oh? Bagas menunduk. Mencoba menutupi rasa kecewa yang tiba-tiba datang. Mungkin saya salah ingat. Salma menatapnya sebentar, lalu berkata pelan. Kadang kenangan memang suka menipu. Tapi kalau Mas Bagas masih ingat sesuatu, berarti hal itu penting, kan? Kata-kata itu sederhana, tapi menusuk. Bagas hanya bisa menatap wajahnya. Dalam hati, ia tahu Salma bukan gadis biasa. Ia membawa ketenangan yang sulit dijelaskan. Terima kasih, ucap Bagas pelan. Untuk hari ini. Salma menunduk sopan. Sama-sama, Mas. Bagas melangkah pergi. Namun saat ia menoleh sekilas dari pagar, ia sempat melihat Salma memegang dadanya pelan, seperti menahan sesuatu. Wajahnya terlihat sedih, tapi juga lega. Malamnya, di kamar, Bagas duduk lama di depan meja kerja. Ia membuka buku catatan lamanya saat masih taruna polisi. Di dalamnya ada beberapa lembar kertas tua dengan tulisan yang nyaris pudar. Tulisannya pendek. Terima kasih sudah nolong aku hari itu. Aku bawa makanan dari ibu buat kakak. Maaf kalau nggak enak. Tidak ada nama. Tapi di pojok bawah kertas itu ada gambar kecil rantang berwarna merah muda. Bagas menatap gambar itu lama. Dadanya bergetar. Rantang pink. Bisiknya. Tiba-tiba semua potongan kecil di kepalanya mulai menyatu. Aroma masakan, suara lembut, dan senyum sederhana itu, semuanya mengarah ke satu orang. Tapi ia belum berani yakin. Ia harus memastikan sendiri. Malam itu, Bagas menatap jendela dengan pandangan dalam. Ia tahu, jawabannya ada di gadis bernama Salma itu. Dan mulai malam ini, ia berjanji akan mencari tahu siapa sebenarnya gadis yang telah mengisi pikirannya tanpa izin. Namun di sisi lain kota, di kamar kecilnya yang sederhana, Salma juga duduk di tepi ranjang sambil menatap langit-langit. Di tangannya, ada sebuah rantang tua warna merah muda yang sudah penyok di sisi. Ia memegangnya erat, menatapnya lama. Di bibirnya, keluar satu kalimat pelan, seperti bisikan lembut yang hanya didengar dirinya sendiri. Allah, semoga dia mengingatku bukan karena rasa bersalah, tapi karena rasa yang dulu pernah sama. Dan malam pun menutup cerita hari itu dengan diam. Tapi di balik diam itu, dua hati yang dulu pernah bersinggungan kini perlahan mulai saling mengenali, tanpa tahu bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai. Pagi datang dengan kabut tipis. Udara masih dingin ketika Bagas keluar rumah, mengenakan jaket dinas dan sepatu hitam mengilap. Ia sempat menatap halaman rumahnya yang luas sebelum naik ke motor. Rumah itu tampak sama seperti biasanya, tapi di hatinya, ada sesuatu yang berubah. Selama beberapa hari terakhir, pikirannya terus dipenuhi bayangan wajah Salma. Entah kenapa, setiap kali teringat tatapan mata gadis itu, hatinya terasa sesak. Ia tahu seharusnya tidak boleh terlalu memikirkan seorang mantan pembantu rumahnya sendiri. Tapi semakin ia mencoba melupakan, semakin kuat rasa penasaran itu tumbuh. Motor Bagas melaju menembus jalanan kota yang mulai ramai. Namun bahkan di tengah hiruk-pikuk itu, pikirannya tetap melayang ke satu arah. Rumah Randy, tempat Salma bekerja sekarang. Siang hari, setelah urusan kantor selesai lebih cepat, Bagas mampir lagi ke rumah Randy. Kali ini ia beralasan ingin menyerahkan beberapa berkas. Tapi hatinya tahu, alasan itu hanya untuk menutupi sesuatu yang lain. Begitu pagar dibuka, suara lembut menyapanya. Mas Bagas datang lagi. Salma berdiri di depan pintu, tangannya memegang kain lap. Rambut kecil di pelipisnya sedikit basah. Wajahnya tampak terkejut,
Tapi senyumnya tetap sopan. Bagas tersenyum kecil. Iya, Randy ada. Masih di kantor, Mas. Tapi sebentar lagi juga pulang. Oh begitu. Bagas melangkah masuk pelan, menatap sekeliling. Boleh saya duduk di sini dulu? Tentu, Mas. Duduk di ruang tamu saja. Salma bergegas ke dapur untuk membuatkan teh. Sementara itu, Bagas menatap sekeliling rumah yang sederhana namun hangat. Bau harum daun pandan dari dapur membuat hatinya tenang. Beberapa menit kemudian, Salma datang membawa nampan berisi 2 gelas teh dan sepiring kue pisang. Silakan, Mas. Tehnya masih hangat. Terima kasih, ucap Bagas sambil menerima gelas itu. Ia memandangi Salma diam-diam saat gadis itu duduk di kursi seberang. Hening mengisi ruangan beberapa saat. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Kamu nyaman di sini? Salma hanya tersenyum, membuat Bagas mengulangi pertanyaannya. Nyaman. Alhamdulillah nyaman. Keluarga Mas Randy baik. Gak banyak aturan kayak di rumah. Dulu. Bagas menunduk pelan. Ia tahu maksud gadis itu. Salma, suaranya perlahan. Saya masih merasa bersalah sama kamu. Salma menatapnya. Ragu. Masih dipikirin juga. Bagas menghela napas. Saya harusnya nggak langsung nuduh waktu itu. Saya terbawa emosi. Salma tersenyum lembut. Mas Bagas nggak perlu minta maaf. Saya udah lupa. Kadang hidup memang gitu. Ya, kadang kita disalahin padahal nggak salah. Ucapan itu sederhana, tapi bagi Bagas terasa dalam. Ia menatap gadis itu lebih lama. Dalam diam, ia melihat sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Keteguhan, ketenangan, dan entah kenapa, keakraban yang aneh. Ia menatap gelasnya, memutar pikirannya. Kamu masak juga di sini? Iya, Mas. Masak apa aja yang diminta Bu Randy? Masakan kamu rasanya khas banget. Enak, kayak saya pernah makan dulu. Salma tersenyum kecil, menunduk. Mungkin kebetulan aja. Bagas menggeleng pelan. Kayaknya bukan kebetulan. Ada rasa yang sama, aroma yang sama. Kayak masakan yang dulu pernah saya cicipin. Waktu saya masih sekolah polisi. Salma menatapnya sekilas, tapi cepat-cepat memalingkan wajah. Mungkin Mas Bagas cuma salah ingat. Katanya pelan. Bagas tersenyum samar. Mungkin. Sore hari. Ketika Bagas hendak pulang, hujan turun pelan. Rintiknya lembut tapi rapat, membuat udara terasa sejuk. Ia memilih menunggu hujan reda di teras. Salma datang membawa payung, berdiri di sampingnya. Mas mau saya ambilkan jas hujan? Bagas menatapnya. Nggak usah. Saya suka suasana hujan begini. Salma ikut berdiri diam. Air menetes dari ujung genting, menimbulkan suara ritmis yang menenangkan. Kamu nggak takut hujan? Tanya Bagas. Dulu waktu kecil, saya suka main hujan, Mas. Jawab Salma sambil tersenyum. Tapi pernah juga dimarahin karena masuk angin. Bagas ikut tersenyum. Sama. Saya juga dulu gitu. Mereka tertawa kecil bersama. Untuk pertama kalinya sejak pertemuan itu, suasana terasa ringan. Tidak ada jarak majikan dan pembantu. Hanya 2 orang yang sedang mengingat masa lalu mereka yang sederhana. Bagas menatap gadis itu lagi. Kali ini lebih lama. Hujan membias di wajah Salma, membuat matanya berkilat. Ada sesuatu dalam pandangan itu yang membuat Bagas merasakan debar yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya, siapa sebenarnya gadis ini? Kenapa setiap kali menatapnya? Ada perasaan seperti pernah mengenalnya jauh sebelum hari itu? Malamnya, di rumah, Bagas kembali membuka lemari kecil tempat ia menyimpan barang-barang lama. Ia mencari sesuatu yang sudah lama tak ia sentuh. Sebuah buku catatan kecil berisi kenangan masa taruna. Halaman-halamannya sudah menguning, namun di antara lembaran itu, ada secari kertas kecil dengan tulisan tangan halus. Terima kasih sudah nolong aku hari itu. Aku bawa makanan dari ibu buat kakak. Semoga suka. S.
Bagas menatap huruf itu lama. Huruf S. Apakah mungkin S itu Salma? Ia akhirnya berhasil mengingat peristiwa 10 tahun lalu, hari ketika ia masih taruna muda di sekolah polisi. Saat itu ia menolong seorang gadis kecil berumur 14 tahun yang dikejar anjing di depan gerbang sekolah. Keesokan harinya, gadis itu datang membawa rantang merah muda berisi nasi dan sayur. Sejak itu, hampir setiap hari gadis kecil itu datang membawa makanan sederhana. Ia tak pernah tahu namanya, tapi huruf S di ujung catatan itu kini terasa sangat jelas di kepalanya. Bagas menatap kertas itu lama. Nafasnya terasa berat. Apakah mungkin dia? Bisiknya. Ia segera menutup buku itu, lalu duduk di tepi ranjang. Ingatan demi ingatan mulai kembali. Tawa gadis kecil itu, caranya menunduk malu saat memberikan rantang, dan senyumnya yang lembut ketika Bagas mengucap terima kasih. Dan kini, 10 tahun kemudian, rasa itu seperti hidup kembali. Apakah Salma benar gadis kecil itu? Bagas menggenggam kertas itu kuat-kuat. Hatinya berdebar kencang. Ia tahu, esok ia harus menanyakan kebenarannya langsung. Namun di tempat lain, di kamar kecilnya yang sederhana, Salma duduk memandangi rantang pink yang kini sudah penyok di sisi. Tangannya menyentuh permukaannya lembut. Matanya basah. Ia berbisik pelan. Kalau Mas Bagas benar-benar masih ingat rantang ini, berarti Allah memang menakdirkan kita bertemu lagi. Di luar, hujan kembali turun. Tapi malam itu terasa hangat. Seolah dua hati yang dulu pernah saling mengenal sedang bersiap dipertemukan kembali oleh waktu. Pagi itu matahari tampak malu-malu menembus jendela rumah Randy. Suara ayam berkokok dari kejauhan berpadu dengan aroma harum nasi yang baru matang. Salma sudah sibuk di dapur sejak subuh, menyiapkan sarapan untuk keluarga Randy seperti biasanya. Tangan halusnya bergerak cepat namun lembut, memasukkan nasi ke wadah, menyiapkan sambal, dan menata lauk di piring dengan rapi. Namun di sela kesibukannya, hatinya terasa tidak tenang. Sejak pertemuan terakhir dengan Bagas, pikirannya terus diganggu rasa khawatir dan harapan yang tak berani ia ungkapkan. Ia tahu Bagas mulai curiga, tapi ia tidak tahu harus senang atau takut. Saat menatap sendok di tangannya, bayangan masa lalu kembali muncul, suara langkah kaki di jalan sekolah, tawa kecil seorang taruna muda yang pernah menolongnya dari kejaran anjing, dan rantang pink yang selalu ia bawa setiap pagi untuknya. Rantang yang kini tersimpan di bawah ranjang kamarnya. Masihkah dia ingat? Bisiknya pelan. Sementara itu, di rumah besar keluarga Pak Darsa, Bagas belum berangkat kerja. Sejak subuh, ia sudah duduk di meja kamarnya, menatap buku catatan tua dan secarik surat berhuruf S. Ia membacanya berulang-ulang. Kata-kata sederhana itu seperti menembus waktu, membangunkan sesuatu yang selama ini tertidur di dalam hatinya. Ia menghela napas panjang. Kalau benar dia, kenapa harus jadi begini caranya? Gumamnya pelan. Dari bawah, terdengar suara ibunya, Bu Ratmi, memanggil. Gas, sarapan dulu. Jangan cuma bengong di kamar. Iya, Bu. Jawabnya. Ia turun perlahan, tapi langkahnya terasa berat. Di meja makan, Bu Ratmi sudah menata piring. Wajahnya sudah lebih tenang, meski tatapannya masih menunjukkan sisa keangkuhan khasnya. Kau akhir-akhir ini sering keluar. Gas. Ada kasus baru? Tanya Bu Ratmi. Enggak, Bu. Cuma bantu rekan kerja. Rekan kerja? Atau rekan hati? Goda sang ayah, Pak Darsa, sambil tersenyum dari balik koran. Ah, ayah juga, keluh Bagas. Serius, nggak ada apa-apa. Pak Darsa tertawa kecil. Kalau belum ada, ya jangan dicari. Tapi kalau sudah ketemu, jangan ditinggalkan. Bagas tersenyum tipis, tapi pikirannya justru semakin berantakan. Ia tahu, dalam hatinya ada sesuatu yang mulai tumbuh untuk gadis bernama Salma itu. Tapi ia masih belum siap mengakuinya, bahkan pada dirinya sendiri. Siang hari, selepas jam kerja, Bagas kembali mengendarai motor menuju rumah Randy. Kali ini tanpa alasan. Ia hanya ingin memastikan sesuatu.
Hatinya berdetak kencang sepanjang perjalanan, seperti ada yang menuntunnya untuk menemukan jawaban. Begitu sampai di halaman rumah, suara sendok beradu dari dapur terdengar. Ia mengetuk pintu pelan. "Assalamualaikum." Dari dalam terdengar jawaban lembut. "Waalaikumsalam, Mas Bagas." Salma muncul di pintu dengan wajah terkejut. "Mas datang lagi?" Bagas tersenyum kecil. "Iya. Randy ada. Lagi keluar beli sesuatu." "Ada perlu, Mas?" Bagas menggeleng. "Enggak juga. Boleh saya bicara sebentar?" Salma tampak ragu, tapi akhirnya mengangguk. "Silakan, Mas." Mereka duduk di ruang makan yang tenang. Cahaya matahari sore menembus tirai, menciptakan cahaya keemasan di antara mereka. Bagas membuka percakapan dengan suara tenang tapi dalam. "Salma, boleh saya tanya sesuatu yang agak aneh?" Salma menatapnya cemas. "Tanya apa, Mas?" Bagas menarik napas pelan. 10 tahun lalu, waktu saya masih sekolah polisi, saya pernah nolong seorang gadis kecil. Umurnya kira-kira 14 tahun. Waktu itu dia dikejar anjing di depan gerbang sekolah." Salma terpaku. Jantungnya berdetak cepat. Tapi ia tetap diam. "Beberapa hari setelah itu," lanjut Bagas, "gadis itu sering datang ke sekolah. Tiap hari dia bawa makanan di rantang warna pink. Dia nggak pernah bilang namanya, tapi setiap kali kasih makanan, dia selalu tersenyum." Bagas menatap dalam, berusaha membaca wajah Salma. "Kamu tahu, waktu pertama kali aku makan masakanmu, rasanya sama persis seperti makanan di rantang itu. Aku ingat aromanya. Aku ingat cara bumbunya. Mirip sekali." Salma menunduk. Tangan di pangkuannya bergetar pelan. "Makanya aku mau tanya, Salma." Suara Bagas semakin lembut. "Kamu bukan gadis itu, kan?" Salma masih diam. Udara di ruangan seolah berhenti. Dari luar, suara burung sore terdengar jauh. Akhirnya, setelah beberapa detik, Salma mengangkat wajahnya perlahan. Senyumnya tipis, tapi matanya basah. "Mas, akhirnya ingat juga." Bagas menatapnya tanpa berkedip. "Kamu, benar gadis itu?" Salma mengangguk pelan. "Iya, Mas. Waktu itu saya memang dikejar anjing di depan gerbang sekolah polisi. Mas Bagas nolong saya. Setelah itu, saya sering datang bawa makanan dari ibu. Ibu bilang, kalau seseorang menolong kita, jangan lupa balas dengan kebaikan. Jadi saya masak buat Mas tiap pagi." Suara Salma bergetar. "Saya nggak tahu kalau rumah tempat saya kerja dulu. Ternyata rumah Mas Bagas. Saya pikir Mas sudah lupa. Tapi waktu pertama kali lihat Mas, saya langsung tahu." Bagas menunduk, menutup wajahnya sebentar. Antara terkejut, bersyukur, dan bingung bercampur jadi satu. "Kenapa kamu nggak bilang dari awal?" tanyanya perlahan. Salma tersenyum lembut. "Mas pasti nggak akan percaya. Dan kalau saya bilang, mungkin malah dianggap cari perhatian. Jadi saya diam saja." Bagas menatap gadis itu lama, lalu berkata dengan suara pelan tapi dalam. 10 tahun, kamu masih ingat?" "Setiap hari," jawab Salma. "Karena waktu itu, Mas Bagas bukan cuma nolong saya dari anjing. Mas juga nolong harga diri saya. Banyak anak-anak mengejek karena saya miskin, tapi Mas bilang, yang penting kamu baik, bukan kaya." Kata-kata itu nggak pernah saya lupa. Air mata Salma jatuh tanpa bisa ia tahan. Bagas menatapnya. Dadanya terasa hangat sekaligus nyesek. Ia menunduk sedikit, lalu berkata lirih. "Jadi waktu itu, kamu suka sama aku?" Salma tersenyum di antara air matanya. "Dulu, iya. Tapi sekarang, saya nggak tahu apa boleh masih punya perasaan yang sama." Bagas terdiam. Ia tak tahu harus menjawab apa. Tapi di dalam hatinya, sesuatu mekar perlahan. Rasa yang sama, yang dulu mungkin hanya samar, kini tumbuh nyata. Sore itu mereka bicara lama. Tentang masa lalu, tentang bagaimana Salma berjuang di kampung,
tentang ibunya yang sudah lama meninggal, dan tentang pekerjaannya sekarang. Bagas mendengarkan semuanya dengan tatapan lembut yang tak pernah ia berikan pada siapapun sebelumnya. Saat matahari mulai tenggelam, Salma berdiri dan berkata pelan, "Mas, sebentar ya." Ia masuk ke kamarnya, lalu keluar membawa sesuatu di tangannya. Sebuah rantang tua warna pink, sudah penyok di sisi dan warnanya pudar. "Ini," katanya lirih, "rantang yang dulu saya pakai buat nganter makanan ke Mas." Bagas memegang rantang itu dengan tangan bergetar. Ia menatap benda itu lama, seolah tak percaya masih bisa melihatnya lagi. "Ya Tuhan," suaranya pelan, "kamu masih simpan ini?" Salma mengangguk. "Saya nggak pernah berani buang. Karena rantang ini, saya bisa ketemu Mas lagi." Bagas tak bisa menahan senyum yang perlahan berubah jadi haru. Ia menatap gadis itu dengan mata berkaca. "Terima kasih, Salma. Kamu nggak tahu seberapa berharganya ini buat saya." Mereka terdiam lama, hanya saling menatap. Sore itu, di bawah cahaya oranye yang lembut, dua hati yang pernah terpisah akhirnya menemukan jalannya kembali. Namun di balik kebahagiaan itu, ada satu hal yang belum mereka tahu. Dari luar pagar, seseorang memperhatikan dengan tatapan curiga. Seorang tetangga yang mengenal Bagas sebagai polisi dan tahu Salma hanya pembantu di rumah itu. Bisikan itu akan segera menyebar, membawa cobaan baru bagi keduanya. Tapi malam itu, mereka belum tahu apapun. Yang mereka tahu hanyalah satu hal. Masa lalu ternyata tidak benar-benar hilang. Ia hanya menunggu waktu untuk kembali menyatukan mereka. Keesokan paginya, udara di perumahan tempat Randy tinggal terasa lebih hangat dari biasanya. Burung-burung berkicau di atap genting. Anak-anak kecil berlarian di jalan kecil depan rumah. Tapi di balik kesejukan pagi itu, sebuah kabar mulai berembus pelan, menyusup dari satu rumah ke rumah lain. Katanya polisi itu sering datang ke rumah Randy. "Loh. Iya, aku juga lihat." Duduk bareng pembantunya. "Masa sih? Kok bisa-bisanya anak polisi dekat sama pembantu?" Suara-suara kecil itu terdengar hingga ke telinga beberapa tetangga. Tak ada yang tahu siapa yang pertama kali menyebarkannya. Tapi seperti api kecil di tengah rumput kering, gosip itu menyebar cepat. Siang itu, Salma sedang menjemur pakaian di halaman belakang. Angin bertiup lembut, membawa aroma sabun dari baju-baju yang masih basah. Tapi pikirannya tidak setenang langit biru di atasnya. Sejak kemarin, hatinya terus berdebar setiap mengingat kata-kata Bagas. Saat pria itu menatapnya dengan mata penuh haru, menggenggam rantang pink itu seperti benda paling berharga di dunia. Ia tersenyum kecil sambil menatap rantang yang kini ia simpan di lemari. "Allah, aku nggak nyangka dia masih ingat aku," bisiknya pelan. Namun senyum itu memudar saat suara dua ibu-ibu lewat di depan pagar. Kasihan ya Randy, rumahnya jadi bahan omongan gara-gara pembantunya. "Iya, katanya dekat sama polisi muda. Padahal pembantu cuma pembantu." Salma terdiam. Tangan yang sedang menjemur kain berhenti di udara. Dadanya seperti disayat pelan. Ia menelan ludah, berusaha menenangkan diri, lalu melanjutkan pekerjaannya seolah tak mendengar. Tapi air matanya mulai menetes tanpa ia sadari. Sementara itu, di kantor polisi tempat Bagas bekerja, Randy menghampirinya sambil membawa beberapa berkas. "Gas, lo sibuk?" "Lumayan." "Kenapa?" Randy duduk di kursi seberang. Wajahnya tampak serius. "Gue cuma mau kasih tahu. Ada yang ngomongin lo di komplek rumah gue." Bagas berhenti menulis. "Ngomongin apa?" "Soal lo yang sering datang ke rumah. Terus katanya lo deket sama pembantu gue." Bagas menatap Randy lama, lalu menghela napas. "Gue udah tahu ujungnya bakal ke situ." Randy bersandar di kursi. "Gue nggak masalah, Gas. Gue tahu lo orang baik. Tapi lo juga tahu sendiri. Lidah orang susah dikendaliin. Kalau nyokap lo denger." Bagas terdiam. Nama ibunya saja sudah cukup untuk membuat dadanya terasa sesak. Ia tahu betul Bu Ratmi sangat menjaga nama keluarga. Apalagi soal reputasi anak semata wayangnya. "Gue cuma nyaranin aja," lanjut Randy,
Suaranya lembut. Lo hati-hati. Dunia kita ini kecil. Sekali salah langkah, bisa jadi bahan omongan di mana-mana. Bagas menatap meja. Jarinya mengetuk pelan. Gue ngerti, Ren. Tapi kalau lo di posisi gue, lo bakal ngerti kenapa gue nggak bisa pura-pura nggak peduli. Randy menatapnya. Lalu tersenyum tipis. Lo serius sama dia? Bagas terdiam sejenak, lalu menjawab lirih. Gue bahkan belum tahu apa gue berhak ngerasa begini. Sore itu, Bagas kembali datang ke rumah Randy. Tapi kali ini suasananya berbeda. Begitu ia sampai, Salma terlihat lebih diam dari biasanya. Wajahnya masih lembut, tapi ada semburat cemas di matanya. Mas datang. Sapanya pelan. Iya, jawab Bagas. Kenapa kamu kayaknya nggak enak hati? Salma menunduk. Mas dengar gosipnya, ya? Bagas menarik kursi, duduk di hadapan gadis itu. Aku dengar dari Randy. Tapi biarlah orang ngomong apa. Aku nggak peduli. Salma tersenyum getir. Tapi mas, saya yang kena duluan. Tadi pagi ada tetangga yang sengaja nyeletuk di depan saya. Katanya saya nggak tahu diri, ngelirik anak polisi. Saya cuma diam, tapi di dalam hati rasanya kayak ditusuk. Bagas mengepalkan tangan di atas meja. Harusnya mereka yang malu ngomong seenaknya. Kamu nggak salah, Salma. Tapi dunia nggak selalu ngerti. Mas, jawab Salma lembut. Buat mereka, pembantu kayak saya cuma pantas ngelap lantai, bukan disandingin sama polisi kayak mas. Bagas menatapnya dalam. Suaranya bergetar. Kalau aku bilang aku nggak peduli status itu, kamu percaya? Salma menatapnya pelan. Mas ngomong kayak gitu karena kasihan. Tidak. Potong Bagas cepat. Aku ngomong karena aku tahu siapa kamu. Kamu bukan cuma pembantu. Kamu gadis yang pernah ngasih makan aku waktu aku lapar. Yang tulus tanpa minta balasan apapun. Kamu gadis yang jujur. Yang tetap sopan bahkan waktu dituduh mencuri. Dan itu cukup buat aku. Air mata Salma menetes. Mas, jangan ngomong begitu. Saya takut. Takut kenapa? Takut kalau semua ini cuma harapan sepihak. Dunia kita beda. Mas, saya cuma orang kecil. Kalau keluarga mas tahu. Bagas menatapnya lama. Kalau keluarga tahu pun, biar saya yang hadapi. Suasana hening beberapa detik. Hanya suara jam dinding yang berdetak pelan. Lalu tiba-tiba terdengar suara pintu dibuka dari depan. Randy masuk, diikuti istrinya, membawa beberapa kantong belanjaan. Kalian udah ngobrol? Bagus. Gas. Tadi istriku juga dengar gosip dari warung. Katanya kamu tiap sore kesini buat Salma. Bagas tersenyum tipis. Ya biarin aja. Kadang orang lebih suka ngomong daripada nyari tahu. Randy menepuk bahunya. Hati-hati aja. Gas. Gue dukung lo, tapi lo tahu sendiri. Kalau nyokap lo denger dari orang lain, itu bisa panjang. Bagas mengangguk pelan. Aku tahu. Tapi aku nggak akan biarin orang ngerendahin dia. Malamnya, Bagas pulang dengan perasaan campur aduk. Di kamar, ia menatap foto keluarganya di dinding. Foto dirinya berdiri tegak dengan seragam polisi di antara kedua orang tuanya yang tersenyum bangga. Ia tahu ibunya sangat menjaga martabat keluarga polisi. Ia tahu betul bagaimana pandangan Bu Ratmi terhadap status sosial. Tapi untuk pertama kalinya, Bagas merasa ingin melawan semua itu. Bukan dengan marah, tapi dengan keyakinan bahwa kebaikan seseorang tidak diukur dari jabatan atau kekayaan. Ia menatap kaca, tersenyum kecil pada bayangannya sendiri. Kalau aku harus berjuang, aku akan berjuang. Karena kali ini, yang aku perjuangkan bukan cuma cinta, tapi keadilan untuk seseorang yang pantas mendapatkannya. Namun malam belum benar-benar tenang. Karena di rumah Randy, Salma duduk di tepi ranjang sambil menatap lantai. Ia tahu gosip itu akan semakin besar, dan cepat atau lambat, berita itu akan sampai ke telinga Bu Ratmi. Dan saat hari itu tiba, hidupnya tak akan lagi sama. Ia menarik napas panjang, menatap langit-langit kamarnya.
Allah, kalau ini ujian, kuatkan aku, bisiknya lirih. Di luar, angin berhembus pelan membawa aroma tanah basah. Pertanda bahwa badai yang sesungguhnya baru akan datang. Sore itu rumah besar keluarga Pak Darsa tampak seperti biasa. Halaman bersih, taman tertata, dan para pembantu bekerja dengan rapi. Tapi di ruang tamu, ketenangan itu pecah oleh suara tinggi Bu Ratmi. Ia sedang berbicara di telepon dengan nada tajam. Wajahnya tegang dan penuh kemarahan. "Apa?" serunya. "Kau yakin?" Suaranya meninggi, dan beberapa pembantu yang mendengar segera menunduk ketakutan. "Jadi benar? Anak saya sering datang ke rumah teman kantornya, dan di sana, dekat dengan pembantunya." Telepon itu ditutup dengan keras. Nafas Bu Ratmi memburu, wajahnya memerah. Ia berdiri, berjalan mondar-mandir seperti api yang tak tahu harus padam di mana. "Kurang ajar," gumamnya. "Anak pejabat polisi, dekat dengan pembantu? Di mana harga diri keluarga ini?" Dari balik pintu, Pak Darsa muncul perlahan. Ia memandang istrinya yang tampak seperti badai siap meledak. "Ratmi, pelan-pelanlah. Kau bicara dari tadi sampai pembantu takut semua." "Jangan bela dia, Darsa," jawab Bu Ratmi dengan suara bergetar karena marah. "Aku baru saja dapat kabar dari temanku di kompleks sana. Katanya anak kita, Bagas, sering datang ke rumah Randy, dan di sana dia selalu bersama pembantu perempuan." Pak Darsa menarik napas pelan. Kalaupun benar, mungkin mereka hanya bicara. "Bicara?" potong Bu Ratmi cepat. "Kau pikir orang-orang akan diam melihat anak polisi dekat dengan pembantu? Mereka akan tertawa, Darsa. Mereka akan menertawakan nama keluargamu." Pak Darsa menatap istrinya dalam-dalam. "Ratmi, jangan terlalu dengarkan omongan orang. Kita belum tahu apa yang sebenarnya terjadi." Tapi Bu Ratmi menepis tangannya. "Tidak ada yang perlu diselidiki. Aku akan urus sendiri." Ia mengambil tas dan kunci mobil. Para pembantu di rumah menunduk, saling pandang dengan cemas. "Ibu mau kemana?" tanya salah satunya pelan. "Ke rumah Randy," jawabnya lantang. "Aku mau lihat sendiri siapa perempuan yang sudah bikin anakku lupa diri." Di rumah Randy, senja baru saja turun. Cahaya keemasan menembus tirai ruang makan. Salma sedang menyiapkan teh untuk Randy dan istrinya yang duduk di teras. Wajahnya masih tampak lelah karena gosip yang terus beredar. Tapi ia berusaha menutupi itu dengan senyum. Tiba-tiba suara klakson keras terdengar dari depan rumah. Semua orang menoleh. Randy berdiri, menatap lewat jendela. "Loh, itu bukan mobilnya Bu Ratmi." Salma spontan menegakkan tubuhnya. Darahnya seolah berhenti mengalir. Pintu pagar terbuka keras. Bu Ratmi masuk tanpa menunggu dipersilakan. Tatapannya menusuk ke segala arah, lalu berhenti di sosok Salma yang berdiri di ruang makan, masih membawa nampan berisi teh. "Jadi ini kau?" Suaranya tajam. Randy cepat-cepat melangkah ke depan. "Bu, sabar dulu. Ada apa ya?" "Jangan ikut campur, Randy," potong Bu Ratmi dingin. "Aku datang bukan untukmu." Ia melangkah cepat ke arah Salma. Semua orang di ruangan itu terdiam. Wajah Bu Ratmi merah karena emosi. Matanya berkilat. "Jadi benar kau yang bikin anakku datang ke sini terus?" bentaknya. "Kau pikir siapa dirimu? Pembantu. Hanya pembantu." Salma menunduk. Tangan gemetar. "Maaf, Bu. Saya tidak bermaksud apa-apa." "Tidak bermaksud apa-apa." Bu Ratmi menatapnya tajam. "Kau pikir aku bodoh? Semua orang sudah bicara. Anak pejabat polisi dekat dengan pembantu. Itu aib." Randy mencoba menenangkan. "Bu Ratmi, tolong jangan salah paham. Mereka cuma teman." "Teman?" Suara Bu Ratmi meninggi. "Teman macam apa yang bisa membuat anakku bolak-balik ke rumah orang lain demi seorang pembantu? Kau tahu berapa lama aku membangun nama keluarga ini? Dan sekarang semuanya bisa rusak karena perempuan ini." Air mata menetes di pipi Salma. Ia berusaha bicara, tapi suaranya tercekat.
Saya tidak pernah mengajak Mas Bagas datang, Bu. Dia yang... Diam. Potong Bu Ratmi tajam. Kau kira aku mau dengar alasanmu? Kalau kau masih punya rasa malu, keluar dari rumah ini sekarang juga. Pergi, sebelum aku yang usir. Randy mencoba menahan. Bu Ratmi, jangan begini. Rumah ini bukan milik ibu. Bu Ratmi menatapnya dingin. Aku hanya melindungi nama baik keluargaku. Dengan menghina orang lain, tanya Randy dengan nada menahan marah. Bu Ratmi menatap tajam, tapi tidak menjawab. Salma berdiri kaku di tempatnya. Tangannya masih menggenggam nampan teh yang kini bergetar hebat. Ia menatap Bu Ratmi dengan mata berkaca, lalu menunduk pelan. Baik, Bu. Kalau memang kehadiran saya mengganggu, saya akan pergi. Ia menoleh ke Randy dan istrinya, menunduk hormat. Terima kasih sudah menampung saya selama ini. Tanpa menunggu lagi, ia berjalan menuju kamarnya, mengemasi barang-barangnya dengan cepat. Randy hendak menghentikan, tapi Salma menatapnya dengan senyum tipis. Saya nggak apa-apa, Mas. Mungkin ini yang terbaik. Beberapa menit kemudian, ia keluar membawa satu tas kecil dan rantang pink di tangannya. Bu Ratmi berdiri di teras, masih dengan wajah dingin. Semoga setelah ini, anakku nggak akan pernah datang ke tempat kotor seperti ini lagi, katanya sinis. Salma menatapnya sebentar, lalu berkata lirih tapi tegas. Maaf, Bu. Saya nggak tahu kenapa ibu begitu benci sama saya. Tapi Allah tahu, saya nggak pernah berniat jelek sama siapapun. Ia berjalan melewati gerbang rumah, melangkah tanpa menoleh ke belakang. Beberapa jam kemudian, Bagas pulang dari kantor. Ia baru saja memarkir motornya di halaman ketika ibunya keluar dari ruang tamu dengan wajah datar. Kau sudah puas, Gas? Bagas menatapnya bingung. Maksud ibu? Bu Ratmi menyilangkan tangan di dada. Ibu sudah datang ke rumah Randy. Dan ibu sudah usir perempuan itu. Jadi mulai sekarang, jangan pernah kau temui lagi pembantu itu. Bagas tertegun. Bu, apa yang ibu lakukan? Apa yang seharusnya dilakukan seorang ibu untuk melindungi anaknya dari aib? Jawab Bu Ratmi keras. Kau anak polisi. Nama kita dijaga oleh ribuan mata. Dan kau hampir menodainya demi perempuan rendahan. Bagas mengepalkan tangan. Dia bukan perempuan rendahan, Bu. Cukup, teriak Bu Ratmi. Kau ingin melawanku demi dia. Pak Darsa yang sejak tadi diam akhirnya berdiri. Ratmi, cukup. Kau terlalu keras. Bu Ratmi menatap suaminya tajam. Aku hanya ingin menjaga kehormatan keluarga ini. Tapi caramu salah, jawab Pak Darsa tegas. Kau lupa. Dulu aku juga cuma anak kampung yang kerja keras sampai bisa jadi polisi. Kalau dulu keluargamu menghina aku, apa kau masih mau jadi istriku? Kata-kata itu membuat Bu Ratmi terdiam. Dadanya naik turun menahan emosi. Sementara Bagas berdiri di antara keduanya. Matanya merah, suaranya bergetar. Bu, aku nggak bisa janji akan berhenti ketemu Salma. Aku harus pastikan dia baik-baik aja. Karena aku yang buat hidupnya berantakan. Tanpa menunggu jawaban, Bagas berbalik dan melangkah keluar rumah. Malam itu, hujan turun deras. Bagas mengendarai motornya menembus hujan, mencari kemanapun Salma pergi. Tapi jalanan gelap, dan ia tak tahu kemana arah langkah gadis itu. Di sisi lain kota, Salma berjalan kaki di bawah hujan dengan tas kecil dan rantang pink di pelukannya. Bajunya basah, wajahnya pucat, tapi langkahnya tetap tegas. Ia tidak tahu harus kemana. Tapi di tengah kesedihan dan dinginnya hujan, ia menatap langit dan berbisik pelan. Allah, kalau memang ini jalan yang kau pilih, tolong jaga Mas Bagas. Aku nggak apa-apa, asal dia bahagia. Langit hanya menjawab dengan suara petir yang jauh. Tapi di hati Salma, ia merasa ada kekuatan yang pelan-pelan menuntunnya. Kekuatan yang membuatnya bertahan, meski seluruh dunia seolah menolaknya. Dan malam itu, tanpa mereka tahu, nasib mereka berdua baru saja memasuki babak yang paling berat.
Hujan malam itu tak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Langit hitam meneteskan air tanpa henti, seolah ikut menangis bersama seorang gadis muda yang berjalan sendirian di tengah jalanan sepi. Salma, dengan tas kecil di tangan kanan dan rantang pink yang ia peluk di dada, melangkah perlahan melewati trotoar yang becek. Rambutnya basah, pakaiannya menempel di tubuh, tapi langkahnya tidak berhenti. Setiap langkah terdengar berat. Hatinya bahkan lebih berat dari tas yang ia bawa. Udara dingin menembus kulit. Namun yang paling menyakitkan adalah kata-kata Bu Ratmi yang terus terngiang di kepala. Pembantu tetap pembantu. Jangan berani mengangkat kepala di depan anak polisi. Salma menunduk. Bibirnya bergetar. Allah, apa aku salah karena berharap bisa dihargai? Suaranya nyaris tenggelam oleh hujan. Di sisi lain kota, Bagas menyalakan lampu motor seterang mungkin. Hujan deras membuat jarak pandangnya terbatas. Tapi ia tidak peduli. Ia sudah menyusuri jalan menuju rumah Randy. Tapi Salma tak ada di sana. Randy bilang, gadis itu pergi tanpa arah setelah diusir oleh ibunya sendiri. Dia bawa apa waktu pergi? Tanya Bagas waktu itu dengan suara berat. Cuma satu tas kecil, sama rantang pink yang selalu dia simpan. Jawab Randy. Itu cukup membuat Bagas memutar gas lebih kencang. Jalanan licin membuat motornya oleng beberapa kali. Tapi ia terus memacu. Salma, jangan pergi jauh. Gumamnya sambil menatap derasnya air hujan yang memburamkan pandangan. Waktu berjalan pelan. Hujan mulai mereda jadi gerimis. Di bawah jembatan kecil dekat terminal, Salma duduk meringkuk. Ia menaruh rantang pink di pangkuan, memeluk tasnya erat-erat. Nafasnya terlihat dari udara dingin yang menusuk tulang. Seorang ibu tua penjual gorengan lewat di depan jembatan. Ia menatap Salma dari jauh, lalu mendekat perlahan. Dek, kamu kenapa duduk di sini? Basah semua bajumu. Salma mengangkat wajah pelan. Matanya sembab, tapi ia tetap tersenyum. Saya nggak apa-apa, Bu. Cuma istirahat sebentar. Loh, ini udah malam, Nak. Kamu nggak punya tempat tinggal. Salma terdiam sejenak, lalu menggeleng. Enggak, Bu. Ibu itu menghela napas panjang, lalu membuka payung kecilnya dan berdiri di depan Salma. Ayo, ikut ke warung saya. Dingin begini bisa masuk angin. Salma ragu, tapi ibu itu menarik tangannya dengan lembut. Mereka berjalan menyeberang jalan menuju warung kecil beratap seng di pinggir trotoar. Di sana, aroma gorengan hangat menyambut. Duduk sini, kata sang ibu sambil menyalakan kompor kecil. Minum teh dulu, biar hangat. Salma menatap teh hangat di depannya. Matanya bergetar. Lalu perlahan air matanya menetes lagi. Terima kasih, Bu. Saya nggak tahu harus kemana. Ibu itu tersenyum lembut. Kadang orang baik juga diuji, Nak. Tapi percayalah, Allah nggak akan biarkan orang yang jujur menderita terlalu lama. Kalimat sederhana itu membuat dada Salma sesak. Ia menunduk, menggenggam rantang pink itu lebih erat. Sementara itu, Bagas masih berputar di sekitar terminal. Ban motornya sudah becek, wajahnya basah, dan napasnya berat. Tapi begitu matanya menangkap sosok di warung kecil di pinggir jalan, tubuhnya menegang. Seorang gadis dengan gamis basah duduk di bawah cahaya redup, memeluk rantang pink yang sangat ia kenal. Bagas mematikan mesin motor dan berjalan cepat ke arah warung itu. Salma baru menyadari seseorang datang saat suara langkah kaki berhenti tepat di depannya. Ia mendongak, matanya membesar. Mas, Bagas. Bagas berdiri di depan warung, napasnya masih terengah. Wajahnya campuran antara lega dan marah. Ya Allah, Salma, kamu di sini. Salma berdiri buru-buru. Mas, kenapa datang? Udah malam. Karena aku nyari kamu dari tadi. Bagas menaikkan suaranya sedikit, tapi matanya berkaca. Kamu tahu nggak aku hampir gila nyari kamu kemana-mana? Salma menunduk. Air matanya jatuh lagi. Saya nggak mau bikin Mas susah. Saya cuma nggak punya tempat lagi. Bagas menarik napas panjang, lalu berkata pelan. Kamu nggak akan sendiri,
Salma, mulai sekarang, biar aku yang jagain kamu. Ibu penjual gorengan menatap mereka dari jauh, tersenyum haru. Nak, kalau kamu betul-betul sayang sama dia, jaga baik-baik. Perempuan sejujur ini jarang. Bagas mengangguk hormat. Terima kasih, Bu. Saya janji. Ia lalu membuka jaketnya, menyelimutkan ke pundak Salma. Kamu ikut aku, ya? Salma menggeleng cepat. Mas, nanti ibu marah lagi. Biarin, jawab Bagas tegas. Kali ini aku nggak peduli. Aku nggak akan biarin kamu kedinginan di jalan sementara aku tinggal di rumah besar yang hangat. Salma menatap wajah Bagas. Ada ketulusan di sana yang membuatnya tak bisa menolak. Akhirnya, ia mengangguk perlahan. Mereka berjalan berdua di bawah gerimis yang mulai reda. Motor Bagas berhenti di pinggir jalan, dan ia menyuruh Salma duduk di belakang. Pegangan yang kuat. Ya, jalanan licin. Salma memegang jaket Bagas pelan. Mas, terima kasih. Bagas tersenyum samar. Udah. Nanti kalau udah hangat baru kita ngomong lagi. Motor itu melaju pelan di jalan basah, melewati lampu-lampu kota yang berpendar. Dalam perjalanan itu, tidak ada kata-kata lagi. Hanya bunyi mesin motor dan degup dua hati yang perlahan menemukan iramanya sendiri. Sesampainya di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota, Bagas mematikan motor. Rumah itu sederhana tapi bersih. Peninggalan almarhum rekan kerjanya yang sekarang dijaga oleh Bagas. Untuk sementara kamu tinggal di sini dulu, katanya. Salma menatap sekeliling. Mas, ini rumah siapa? Rumah dinas lama yang sekarang kosong. Aman. Ia mengambil handuk dan memberi pada Salma. Keringin badanmu dulu, nanti kamu sakit. Salma menerima handuk itu dengan tangan gemetar. Mas, kenapa baik banget sama saya? Bagas menatap matanya dalam-dalam. Karena kamu pernah melakukan hal yang sama 10 tahun lalu. Kamu bantu orang tanpa tanya kenapa. Sekarang giliranku. Salma menunduk, meneteskan air mata lagi. Saya takut, Mas. Takut kalau semua ini nggak bertahan lama. Bagas mendekat, suaranya lembut. Kalau sesuatu datang dari ketulusan, nggak akan hilang. Aku janji. Ia berbalik, menatap hujan yang masih menetes di luar jendela. Mulai malam ini, kamu nggak perlu takut lagi. Di dalam ruangan kecil itu, suara hujan di luar seperti berbisik lembut, menyelimuti mereka dengan kehangatan yang tak bisa dijelaskan. Dua hati yang dulu terpisah kini kembali bertemu, bukan karena kebetulan, tapi karena waktu yang diam-diam mengatur perjumpaan mereka. Namun mereka belum tahu, badai yang lebih besar sudah menunggu, bukan dari luar, tapi dari dalam rumah besar keluarga polisi itu. Karena esok pagi, Bu Ratmi akan tahu bahwa putranya telah membawa pulang gadis yang paling ia benci. Dan kali ini, pertarungan bukan lagi soal harga diri, tapi tentang siapa yang sanggup mempertahankan cinta di tengah badai kehormatan. Fajar baru saja naik. Di rumah besar milik keluarga Pak Darsa, suasana pagi yang biasanya damai kini berubah jadi tegang. Di meja makan, Bu Ratmi duduk dengan wajah gelap, matanya memandangi pintu dengan tatapan tajam. Di hadapannya, secangkir teh sudah dingin sejak 1 jam lalu. Ia belum meneguknya. Suaminya, Pak Darsa, baru saja selesai salat subuh. Melihat istrinya yang masih muram, ia menarik kursi dan duduk perlahan. Ratmi, dari tadi kamu belum bicara sepatah kata pun. Ada apa? Bu Ratmi menatap lurus ke depan. Bagas belum pulang sejak tadi malam. Pak Darsa menghela napas panjang. Mungkin lembur, atau ada tugas mendadak. Lembur. Nada suaranya meninggi. Aku kenal anakku, Darsa. Aku tahu kemana dia pergi. Dia pasti kejar perempuan itu. Pak Darsa menatapnya lembut, tapi tegas. Kalaupun iya, biarkan dia. Mungkin dia cuma ingin memastikan gadis itu aman. Darsa, kamu dengar diri kamu sendiri. Suara Bu Ratmi mulai bergetar, bukan karena marah, tapi karena kecewa. Anak polisi, cucu perwira,
Malah jatuh hati pada pembantu? Apa kata orang nanti? Pak Darsa terdiam sejenak. Ia menatap istrinya dalam-dalam. Ratmi, kau bicara seolah martabat hanya milik orang berduit. Padahal dulu, waktu aku melamarmu, keluargamu juga memandangku rendah. Tapi kau tetap memilihku, karena katanya cinta tak butuh pangkat. Bu Ratmi terdiam. Ucapannya tak bisa langsung ia bantah. Tapi gengsi dan harga dirinya sebagai istri mantan pejabat polisi terlalu besar untuk membiarkan hatinya lembek. Darsa, ini beda. Kita laki-laki. Tapi perempuan itu, dia cuma pembantu. Pak Darsa berdiri perlahan. Dan aku cuma ingin kau tahu, Ratmi, kalau cinta itu nggak mengenal seragam. Sementara itu di rumah kontrakan kecil pinggir kota, sinar matahari pagi menyusup lewat celah jendela. Di lantai, Salma duduk bersila, mengenakan baju ganti yang sudah agak kering. Rambutnya masih lembab. Di depan, Bagas sedang menyalakan kompor kecil untuk membuat teh. Harusnya kamu istirahat aja, kata Bagas sambil menuangkan air panas. Semalam kamu kedinginan, loh. Salma tersenyum lembut. Saya udah jauh lebih baik, Mas. Bagas menatapnya sebentar. Lalu duduk di kursi kayu yang berderit pelan. Tadi malam aku nggak bisa tidur. Aku mikirin semuanya. Kalau aku cuma diam, ibuku bakal terus ngelihat kamu dari kacamata yang salah. Salma menunduk. Mas, saya nggak mau Mas jadi musuhan sama ibu. Saya cukup tahu diri. Kalau saya pergi lagi, mungkin semua tenang. Tidak. Bagas menatapnya tajam tapi lembut. Kali ini aku nggak akan biarin kamu pergi sendirian. Salma menatapnya dengan mata bergetar. Mas Bagas, dunia kita beda. Yang bikin beda cuma pikiran orang. Potong Bagas. Aku nggak peduli kalau dunia nolak kita. Aku cuma peduli kamu nggak disakiti lagi. Suasana jadi hening. Hanya suara angin pagi yang masuk lewat jendela. Bagas menyerahkan cangkir teh hangat pada Salma. Tangan mereka sempat bersentuhan. Hangat, tapi membuat jantung keduanya berdetak cepat. Bagas tersenyum tipis. Aku bakal ngomong ke ibu. Hari ini juga. Salma menatapnya khawatir. Mas yakin? Yakin. Aku nggak mau sembunyi lagi. Beberapa jam kemudian, suara mesin motor terdengar berhenti di halaman rumah besar keluarga Darsa. Bagas turun dengan langkah mantap. Di tangannya hanya ada kunci motor dan tekad bulat. Begitu ia masuk, suara ibunya langsung menyambar. Bagus. Anak yang kutunggu akhirnya pulang juga. Bagas menatap ibunya tanpa banyak kata. Ibu, aku mau bicara. Bicara apa lagi? Tentang pembantu itu. Suara Bu Ratmi tajam seperti pisau. Kau mau bilang kau tinggal bersamanya semalam? Bagas terdiam sesaat. Lalu menjawab pelan tapi tegas. Iya, Bu. Aku temukan dia kehujanan di jalan. Kalau aku nggak bawa dia, mungkin dia udah sakit parah. Bu Ratmi menatap dengan mata membara. Kau sadar nggak, Gas? Perbuatanmu itu bisa jatuhin nama keluarga kita. Semua orang bisa salah paham. Bagas menatap lurus. Biar saja, Bu. Orang bebas ngomong apa. Tapi aku nggak akan biarin orang yang nggak salah disiksa cuma karena miskin. Bu Ratmi berdiri, wajahnya memerah. Kau lawan ibumu demi dia? Demi perempuan jalanan itu. Dia bukan perempuan jalanan, Bu. Dia perempuan baik yang ibu salah paham. Tangannya mengepal, suaranya meninggi, tapi bukan karena marah, karena sakit hati. Ibu bahkan nggak tahu siapa dia sebenarnya. 10 tahun lalu, dia gadis kecil yang tiap pagi bawa makanan buat aku waktu masih taruna. Dia orang yang gak pernah lupa kebaikan orang, sementara kita malah nyalahin dia tanpa bukti. Bu Ratmi tertegun. Apa maksudmu? Dia gadis rantang pink itu, Bu, yang aku ceritakan waktu kecil, yang dulu sering ke sekolahku. Ibu tahu kenapa masakannya mirip makanan yang sering ku bilang bikin aku rindu rumah? Karena itu masakan dia. Orang yang sama. Suara Bagas bergetar,
Tapi matanya tajam. Aku nggak bisa benci orang sebaik itu, Bu. Dan kalau ibu mau marah, marahlah ke aku, bukan ke dia. Ruang tamu itu hening. Hanya suara jam dinding berdetak pelan. Bu Ratmi tak langsung bicara. Ia menatap anaknya lama, seolah menimbang antara amarah dan kasih sayang. Akhirnya, suaranya pelan tapi dingin. Kalau memang kau yakin dengan pilihanmu, gas, silakan. Tapi jangan harap aku bisa terima gadis itu sebagai menantuku. Bagas menatap ibunya, lalu menunduk sedikit. Baik, Bu. Aku nggak akan paksa. Tapi aku juga nggak akan ninggalin dia. Ia berbalik meninggalkan rumah. Di belakangnya, Bu Ratmi berdiri terpaku dengan air mata yang akhirnya jatuh. Pak Darsa datang dari ruang belakang, meletakkan tangan di pundaknya. Ratmi, katanya pelan. Kadang cinta anak-anak kita lebih jujur daripada logika kita yang tua. Malam itu, Bagas kembali ke rumah kontrakan. Salma sedang menunggu di depan pintu. Wajahnya cemas. Mas, suaranya lirih. Gimana? Bagas menatapnya lama, lalu tersenyum lelah. Ibu marah. Tapi aku lega, karena sekarang semua udah jelas. Salma menunduk. Saya nggak enak, Mas. Gara-gara saya, hubungan Mas sama ibu jadi renggang. Bagas mendekat, menatapnya lembut. Nggak apa-apa. Kadang untuk memperbaiki yang salah, kita harus siap kehilangan kenyamanan dulu. Salma menatap mata Bagas. Mas, kenapa nggak marah? Bagas tersenyum tipis. Dulu kamu dicaci tapi masih bisa tersenyum. Kalau kamu bisa kuat, aku juga harus bisa. Malam itu mereka duduk berdampingan di teras kecil kontrakan. Langit di atas tampak tenang, penuh bintang. Dalam diam, Salma berdoa pelan di hatinya. Allah, kalau cinta ini salah, tolong hentikan. Tapi kalau ini benar, tolong kuatkan kami. Bagas menatap ke langit, menarik napas panjang. Mulai sekarang, Salma, aku nggak akan biarkan siapapun rendahkan kamu lagi. Dan di antara cahaya remang malam, dua hati yang dulu terpisah kini berdiri di sisi yang sama, bukan lagi majikan dan pembantu, tapi dua manusia yang sedang berjuang mempertahankan kebenaran mereka sendiri. Namun jauh di rumah besar, Bu Ratmi belum bisa tidur. Di tangannya, ia memegang kalung berlian yang dulu hilang, lambang gengsi dan kebanggaannya. Tapi malam itu, kalung itu terasa dingin. Karena di hatinya, ia mulai sadar. Mungkin harga diri yang sesungguhnya bukan pada perhiasan, tapi pada hati yang berani mencintai tanpa pamrih. Cerita selesai. Sahabat semuanya. Kadang, orang baik diuji bukan untuk dihancurkan, tapi agar dunia tahu betapa kuat hatinya bertahan. Salma telah membuktikan bahwa harga diri bukan diukur dari pangkat atau harta, tapi dari ketulusan hati yang tak gentar meski direndahkan. Dan Bagas, seorang anak polisi yang belajar bahwa cinta sejati tak mengenal status. Semoga dari kisah ini kita belajar untuk tak cepat menuduh, dan tak meremehkan seseorang hanya karena tampilan luarnya. Karena bisa jadi, orang yang kita hina hari ini, adalah orang yang kelak menyelamatkan nama baik kita sendiri. Jika kalian suka dengan ceritanya, klik like, tinggalkan komen, entar dan share cerita ini. Agar kami semakin semangat menyajikan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya di kanal 1000 Kisah Nyata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.